Tak ada lagi tawa, Kuat Ma'ruf tertunduk lesu dan tahan tangis dituntut 8 tahun penjara. Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta telah memenuhi rumusan-rumusan perbuatan pidana, turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Ya, sebagai kuasa hukum kami juga kecewa dengan tuntutan seberat itu, dengan kapasitas Kuat yang dalam beberapa hal di persidangan ini tidak tahu menahu peristiwa ini. Yang kedua, dakwaan jaksa kan sejak awal memang menginginkan pihak-pihak 5 terdakwa ini ketarik dengan pasal 340, karena kalau 338 Kuat ini bukan bagian dari peristiwa pembunuhan itu, hanya 340 yang bisa menarik dia. Kalaupun itu ada buktinya. Nah, kalau pertanyaannya kemudian kan 8 tahun itu bagaimana respon kami? Terus terang kami kecewa dengan penyajian dasar-dasar munculnya tuntutan 8 tahun itu tidak berdasarkan fakta persidangan. Karena banyak hal yang menurut kami itu tidak pernah terungkap di persidangan, kemudian dimuat dalam menjadi dasar tuntutan. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah, di dalam membacakan tuntutannya, jaksa penuntut umum sudah meyakini bahwasannya 340 itu sudah terbukti. Justru yang jadi pertanyaan kami dan keluarga, ketika itu sudah terbukti, ini 340, ancaman hukumannya tidak main-main. Tetapi kenapa justru hukumannya menurut kami tentu sangat-sangat ringan, yaitu 8 tahun. Nah, dari situ kita lihat padahal bagaimana yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, kronologis, keikutsertaannya, keterlibatannya itu sebetulnya sudah sangat jelas dan kami pun tidak membantah. Tetapi yang kami heran, dengan sungguh sangat jelas jaksa penuntut umum membacakan itu dalam jangka waktu yang cukup lama tadi, tetapi hanya 8 tahun, tentu ini tidak setimpal. Kuat Ma'ruf tertunduk lesu selama duduk di kursi terdakwa sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Nopriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel, Senin 16 Januari 2023. Tak ada tawa dan canda Kuat seperti sidang-sidang sebelumnya. Air mata asisten rumah tangga ART Ferdi Sambo itu murung mendengar jaksa penuntut umum JPU membacakan dokumen tuntutan hukumannya. Kuat pun tampak kian tenggelam dalam kemuraman begitu mendengar jaksa menuntut dia dijatuhi hukuman pidana penjara 8 tahun. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penahanan dan penangkapan, ujar jaksa dalam persidangan. Seolah tak kuasa menahan tangis, Kuat berulang kali mengusapkan tangannya ke mata. Nafasnya juga tampak semakin kencang sampai terengah-engah. Setelah jaksa selesai membacakan tuntutan, Kuat masih duduk terdiam, pandangannya kosong ke arah bawah. Barulah usai sidang ditutup, Kuat menghampiri tim kuasa hukumnya yang duduk di meja samping. Beberapa pengacara mengerubungi Kuat sambil menepuk-nepuk punggungnya. Lagi-lagi, Kuat hanya tertunduk dan kembali mengusap tangan kedua mata seperti menahan tangis. Keluar dari ruang sidang, Kuat bergegas memakai rompi tahanannya. Dia pun langsung pergi menjauhi ruangan dikawal oleh petugas kepolisian dan kejaksaan tanpa meninggalkan komentar apapun. Adapun dalam perkara ini, jaksa menilai Kuat Ma'ruf terbukti dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dakwaan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal 340 berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain,
diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Selain Kuat Ma'ruf, 4 orang lainnya didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Mereka yakni Ferdi Sambo, istri Sambo Putri Chandrawati, serta ajudan Sambo, Richard Eliezer atau Baradae dan Ricky Rizal. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Joshua di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis 7 Juli 2022. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Joshua. Disebutkan bahwa mulanya Sambo menyuruh Ricky Rizal atau Brib KRR menembak Joshua. Namun, Ricky menolak sehingga Sambo beralih memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae. Brigadir Joshua dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Baradae di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Setelahnya, Sambo menembak kepala belakang Joshua hingga korban tewas. Mantan perwira tinggi Polri itu lantas menembakkan pistol milik Joshua ke dinding-dinding rumah untuk menciptakan narasi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae yang berujung pada tewasnya Joshua. Jaksa penuntut umum JPU menuntut terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansah Joshua Huta Barat, Kuat Ma'ruf dihukum 8 tahun penjara. Tuntutan tersebut diucapkan dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 16 Januari 2023. Adapun sebelum tuntutan, jaksa membacakan beberapa hal yang dinilai memberatkan dan meringankan tuntutan Kuat Ma'ruf. Hal yang memberatkan, perbuatan Kuat Ma'ruf menyebabkan hilangnya nyawa korban Joshua Huta Barat dan luka mendalam bagi keluarga korban, kata jaksa. Hal yang memberatkan kedua, kata jaksa, terdakwa Kuat Ma'ruf dinilai memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Ketiga, akibat perbuatan Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang luas di masyarakat, ujar jaksa. Sementara itu, hal yang meringankan tuntutan, kata jaksa, Kuat Ma'ruf selama ini tidak pernah melanggar hukum. Kedua, terdakwa Kuat Ma'ruf dinilai berlaku sopan selama persidangan berlangsung. Ketiga, terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain, kata dia. Dalam perkara ini, Kuat Ma'ruf disebut jaksa terbukti dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana dakwaan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal 340 berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Dalam dakwaan disebutkan, Baradae menembak Brigadir J atas perintah Ferdi Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri.